Kelompok pertama, tugas MATK Islam dan Lingkungan Hidup. Dosen pengampu, Yunida Cutmutiayanti, S. SOS, M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, kelompok 1 akan membacakan materi tentang Relasi manusia dengan lingkungan hidup. Oke, baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pentingnya memahami relasi manusia dengan lingkungan. Yang A, manusia sebagai khalifah di bumi ini. Sebagai manusia, kita diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi ini. Kita memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengurus bumi beserta isinya. Memahami relasi manusia dengan lingkungan adalah langkah awal untuk menyadari peran penting kita sebagai khalifah dalam menjaga keberlanjutan alam. Yang B, yaitu ketergantungan manusia pada lingkungan. Manusia bergantung pada lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam seperti air, tanah, udara, dan keanekaragaman hayati adalah aspek penting dalam keberlangsungan hidup kita. Memahami hubungan saling ketergantungan antara manusia dan lingkungan akan membantu kita menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, perlunya menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi yang mendatang. Kepedulian terhadap lingkungan bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi untuk masa depan generasi yang akan mendatang. Menjaga keberlanjutan lingkungan berarti memberikan warisan yang baik untuk anak cucu kita. Kita memberikan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati sumber daya alam yang sama seperti saat kita nikmati saat ini. Lalu, relasi manusia dan lingkungan diimplementasikan dalam kehidupan dan memiliki dua dampak. Yang pertama itu dampak negatif, yaitu deforestasi, pencemaran air dan udara, serta penggunaan bahan bakar fosil. Dan dampak yang kedua yaitu gangguan pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dan memiliki dampak yaitu perubahan lingkungan yang tidak terkendali dapat menyebabkan gangguan pada ekosistem dan menurunkan keanekaragaman hayati. selanjutnya adalah perubahan iklim dan bencana alam. Perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca dan polusi dapat menyebabkan bencana alam yang lebih sering dan lebih parah. Banjir, kekeringan, dan peningkatan suhu global adalah beberapa contoh bencana yang dapat mengancam kehidupan manusia dan ekosistem. Yang ketiga, menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi. Merubah pola pikir kita menjadi lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah langkah penting. Mengurangi penggunaan sumber daya alam, mengadopsi energi terbarukan, dan memilih produk yang ramah lingkungan adalah contoh tindakan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan air dengan bijak, daur ulang limbah, itu merupakan praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang C, menghargai dan menjaga keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah aset yang sangat berharga yang harus kita jaga. Seperti melindungi habitat alami, tidak melakukan pemburuan liar yang tidak bertanggung jawab, serta mendukung upaya konservasi adalah langkah-langkah penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati ini. D. Mendukung upaya konservasi dan restorasi lingkungan. Aktif terlibat dalam upaya konservasi dan restorasi lingkungan adalah cara yang efektif untuk menjalankan tanggung jawab kita sebagai khalifah. Melalui partisipasi dalam program penanaman pohon, membersihkan pantai, atau mendukung organisasi lingkungan, kita dapat berkontribusi pada pelestarian dan pemulihan lingkungan. Yang E. Menyebarkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Menyebarkan kesadaran dan edukasi kepada orang lain tentang pentingnya menjaga lingkungan adalah tindakan dakwah yang dapat kita lakukan. Melalui pengajaran, diskusi, atau melalui media sosial, kita dapat mengajak orang lain untuk peduli dan bertindak dalam menjaga relasi manusia dengan lingkungan.
Jadi, kesimpulan dalam pembahasan ini, kita dapat melihat betapa pentingnya relasi antara manusia dengan lingkungan. Kita sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam demi kesejahteraan kita dan generasi yang akan mendatang. Implikasi negatif dari degradasi yang terjadi saat ini membutuhkan tindakan yang tepat dengan mengubah pola pikir, mengadopsi tindakan praktik ramah lingkungan, dan mendukung upaya konservasi. Semoga pembahasan kita kali ini dapat memotivasi untuk semakin menjaga lingkungan alam dan menjadikan ini sebagai harmoni antara manusia dan lingkungan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi